Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ibu Resti. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi ini, saya berharap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi. Kita masih tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan latihan soal tema 9 muatan IPS. Mengapa kita belajar ini? Supaya kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal ulangan akhir semester atau PAS dengan baik dan benar. Baiklah, sekarang nomor 1. Secara geografis Indonesia terletak antara, mohon diperhatikan ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, apa yang dimaksud dengan LU ini? LU ini adalah garis lintang yang U-nya ya, lintang utara, lintang selatan, bujur timur, ada lagi bujur barat. Ya, tapi Indonesia terletak di garis ini ya. Kita lanjut nomor 2. Apa yang dimaksud dengan garis lintang? Nah, garis lintang ini apa yang dimaksud dengan itu? Nah, garis imajiner. Jadi, garis lintang adalah garis imajiner yang membentang melingkari bumi secara horizontal. Saya ulang ya. Garis lintang adalah garis imajiner yang membentang melingkari bumi secara horizontal. Nah, selain garis lintang ada garis bujur. Apa yang dimaksud dengan garis bujur? Garis bujur adalah garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Kalau yang lintang itu secara horizontal, kalau yang bujur secara vertikal. Kita lanjut. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan Asia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik atau Pasifik dan Samudra Hindia. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Berbagai bentuk ya. Jadi berbagai bentuk di permukaan bumi secara alamiah. Ini maaf ya, salah tulisannya, ini secara alamiah. Nah, kenampakan alam dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan perairan. Jadi ada kenampakan alam yang di daratan dan ada yang di perairan. Kita lanjut nomor 8. Sebutkan contoh kenampakan alam daratan. Nah, yang di daratan ada gunung, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah. Ya, kalau gunung ini hanya satu, tapi kalau pegunungan ini berderet-deret ya, pegunungannya banyak. Kita lanjut ke 9. Sebutkan contoh kenampakan alam perairan. Ada sungai, ada laut, ada danau. 10. Apa jenis mata pencarian masyarakat yang tinggal di pegunungan? Nah, kira-kira apa ya? Nah, saya jawabkan ya. Yang di pegunungan itu kira-kira sebagai petani ya, atau dia bisa juga berkebun. Kita lanjut. Nomor 11. Garis khatulistiwa disebut juga dengan garis ekuator. 12. Kegiatan ekonomi adalah, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan, ini dilakukan bukan dilakukan ya, maaf, yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjut 13. Sebutkan jenis-jenis kegiatan perekonomian. Nah, ada pertanian, perindustrian, pertambangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Apa yang dimaksud dengan negara agraris? Nah ya,
negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, atau negara itu menghasilkan yang paling banyak menghasilkan hasil pertanian. Nah ya, kita lanjut. 15. Sebutkan 4 hasil pertanian: padi, jagung, kacang, apel, jeruk, dan masih banyak lagi. 16. Sebutkan 4 hasil perkebunan. Nah, perkebunan ini biasanya di daerah pegunungan ya. Ada perkebunan teh, cengkeh, kelapa sawit, kelapa, ada lagi apa itu, coklat ya. 17. Apa yang dimaksud dengan usaha perorangan? Yaitu usaha yang modal dan manajemennya ditangani oleh satu orang. Jadi baik modal, segalanya diatur oleh satu orang, yaitu yang punya, itu namanya usaha perorangan. Apa yang dimaksud dengan usaha kelompok? Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh gabungan beberapa orang. Jadi kalau yang perorangan hanya satu orang, kalau kelompok beberapa orang. 19. Sebutkan contoh usaha-usaha perorangan. Nah, ada usaha pertanian, misalnya mengerjakan sawahnya sendiri, kemudian perdagangan, ada home industri atau industri kecil, industri rumahan. Terakhir, sebutkan contoh usaha-usaha perkelompok atau kelompokan itu ya. Nah, ada firma, PT, CV, ada BUMN. Nah, akhirnya selesai sudah latihan kita hari ini. Jika Bu I ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis tadi, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.